Halo, Shalom. Selamat bertemu kembali di pelajaran agama Kristen kelas 12 bab 11. Ibu berharap anak-anak semua masih dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti proses pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Dan tentunya kita terus berdoa agar pandemi wabah virus corona ini cepat berlalu sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, tidak ada henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dalam pembelajaran selama masa pandemi virus corona ini ya Tuhan. Kami bersyukur kami semua dalam keadaan sehat. Dan saat ini kami mau belajar pelajaran agama Kristen. Mari Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami dalam pembelajaran ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat dan kemampuan untuk mengerti dan memahami pelajaran yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai pembelajaran kami di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang nilai-nilai dalam multikultur. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran agama Kristen bab 11 yang berjudul Memaknai Kehidupan Multikultur. Nah, ini dapat kita baca di dalam Alkitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13, Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 30, pasal 17 ayat 21, Galatia 3 ayat 28, 1 Korintus 11 ayat 7 sampai 12, 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16 dan Wahyu pasal 7 ayat 9. Melalui materi ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, menerima perbedaan. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, saling menghormati. Dan yang keempat, damai sejahtera. Nah, baiklah, kita masuk dalam uraian materi yang pertama, menerima perbedaan. Anak-anak, multikultur tidak hanya ditemui dalam masyarakat umum, tetapi juga dalam persekutuan orang Kristen. Anggota dalam persekutuan orang Kristen berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, baik budaya, tradisi, bahasa, etnis, status sosial, bahkan cara hidup. Multikultur dalam gereja tidak dapat ditiadakan meski menggunakan alasan-alasan yang bersifat rohani. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah mengingkari kepelbagaian di antara umatnya. Oleh karena itu, Ia menyerukan amanat keesaan gereja di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21. Orang Kristen adalah persekutuan di segala tempat dan sepanjang masa yang mencakup suku, bangsa, etnis, bahasa, berbagai lapisan sosial, dan hidup dalam tradisinya masing-masing. Semua ini dipersekutukan dalam satu tubuh Kristus. Galatia 3 ayat 28. Keesaan gereja dan persatuan dalam persekutuan tidak bermaksud menganggap semua anggota tubuh Kristus sama. Kesatuan dalam tubuh Kristus yang terdiri atas anggota yang bermacam-macam tercermin dalam
kehidupan di tengah masyarakat. Orang Kristen mestinya hadir dalam sikap menerima dan mengakui adanya perbedaan. Orang Kristen mampu menjalani kehidupan bersama orang lain yang berbeda dengannya, tidak eksklusif melainkan inklusif. Contoh dalam Alkitab, anak-anak tentu masih ingat tentang cerita orang Samaria. Nah, orang Samaria bukanlah orang asing bagi orang Yahudi, sebab sesungguhnya mereka adalah bangsa Yahudi. Akan tetapi, ketika mereka di dalam pembuangan, orang Yahudi yang tinggal di Samaria kawin campur dengan bangsa asing. Nah, keturunannya inilah yang disebut orang Yahudi dan dianggap lebih rendah derajatnya dibanding orang Yahudi. Nah, orang Yahudi tidak mau bertegur sapa dengan orang Samaria yang sebenarnya juga adalah keturunan orang Yahudi. Namun apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Nah, anak-anak, di sini Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan orang. Ketika Tuhan Yesus menyapa perempuan Samaria dengan penuh kasih dan tidak pernah memandangnya sebagai manusia yang lebih rendah, Ia menghargai perbedaan pandangan yang ada di antara orang Yahudi dan orang Samaria. Namun, perbedaan itu tidak menghalangi Yesus untuk menawarkan air kehidupan, asalkan perempuan Samaria itu percaya kepada Yesus. Jadi, menerima perbedaan dengan cara saling menghargai dan menghormati adalah sikap yang dituntut Tuhan. Sikap ini didasarkan pada sikap hormat kepada Tuhan. Sikap dan perilaku ini adalah bukti dari sikap mengakui dan menerima adanya perbedaan di antara masyarakat. Nah, yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak tentu sudah mengetahui Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah moto hidup atau semboyan bangsa Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Untuk menjadikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika melekat pada setiap pribadi masyarakat Indonesia, diperlukan identitas sosial, yaitu suatu model atau gaya hidup tertentu yang menunjukkan seseorang atau kelompok masyarakat mempertahankan identitas asalnya, tetapi pada saat yang sama mempunyai tujuan bersama untuk kesatuan dan kesejahteraan hidup bersama. Nah, multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia itu karena Indonesia kaya dengan keberagaman. Indonesia terdiri atas 13.466 pulau dengan 1.126 suku bangsa dan 546 jenis bahasa daerah. Nah, jumlah suku bangsa dan jenis bahasa daerah ini dapat terus bertambah. Seluruh penduduk Indonesia merupakan penganut dari salah satu keenam agama yang ada di Indonesia dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta aliran-aliran keyakinan lainnya. Indonesia kaya dengan keberagaman suku, bahasa,
agama, dan budaya. Jadi sangat jelas bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultur. Keragaman budaya dengan cirinya masing-masing menuntut sikap, cara pandang, dan tindakan yang tepat terhadap setiap perbedaan. Jadi cara pandang dan sikap yang tepat dapat menjadikan setiap perbedaan sebagai kekayaan yang bermanfaat bagi kehidupan bersama. Sebaliknya, sikap dan cara pandang yang salah dapat melahirkan konflik dan perpecahan. Maka, dengan demikian, kemajemukan menjadi kekayaan dan kekuatan untuk membangun kehidupan yang sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, saling menghormati. Setiap tingkah laku adalah bentuk pertanggungjawaban atas hidup yang dijalani. Oleh sebab itu, Rasul Petrus memberi nasihat untuk mengingatkan orang-orang Yahudi yang hidup di tengah bangsa asing dalam perantauannya agar berperilaku lemah lembut dan saling menghormati dalam pergaulan. Nah, meskipun dalam kemajemukan, kelemah lembutan dan sikap menghormati orang lain akan membuat pergaulan terpelihara dengan baik. Dapat kita baca di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16. Kehidupan dalam masyarakat multikultural menuntut sikap dan perilaku saling menerima dan mengakui adanya keragaman. Nah, sikap tersebut akan menjadi tiang yang kokoh bagi kehidupan masyarakat multikultural yang damai dan tentram. Jadi, ini berarti dibutuhkan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai multikultural sehingga dapat diterapkan dengan benar dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, damai sejahtera. Salah satu tugas orang Kristen adalah sebagai pembawa damai sejahtera dimanapun ia berada. Kehadiran Tuhan Yesus ke dunia adalah menghadirkan damai sejahtera atau shalom dalam bahasa Ibrani atau Irena dalam bahasa Yunani. Damai sejahtera adalah keadaan selamat, bersahabat, tentram, mujur, atau tidak khawatir akan apapun. Anak-anak, damai sejahtera adalah karunia Allah. Orang Kristen bertanggung jawab menjadi pembawa damai sejahtera di tengah kemajemukan dan multikulturalis masyarakat Indonesia. Damai sejahtera antar manusia dan sesama manusia adalah bagian dari tujuan kematian Kristus, Efesus 2. Akan tetapi, manusia harus aktif mengembangkan dan mengerjakannya. Pembawa damai sejahtera tidak hanya berarti upaya menghindari perselisihan atau pertentangan, tetapi juga menyelaraskan antara perbuatan, sikap, dan perkataan orang Kristen sehingga perannya dalam kehidupan majemuk menjadi nyata. Maka dengan cara hidup demikian, orang Kristen dapat menunjukkan keteladanan sebagai orang yang telah menerima damai sejahtera sejati
dari Tuhan. Nah anak-anak, hari ini kita sudah belajar pelajaran agama Kristen mengenai memaknai kehidupan multikultur. Dari pelajaran yang sudah kita pelajari, kita mengetahui bahwa pada dasarnya negara Indonesia adalah negara multikultur, di mana kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus harus menghargai perbedaan tersebut, dan sekaligus kita juga dituntut untuk membawa damai di tengah-tengah perbedaan yang ada, dan kita dapat menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita pada saat ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Kami sudah mendengarkan pelajaran dan firman-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang sangat besar ini ya Tuhan. Namun, kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, agar kami dapat menjadi berkat di tengah-tengah keragaman yang ada, agar kami dapat membawa shalom dan damai sejahtera dimanapun kami berada. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami ya Tuhan, dan kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri pembelajaran kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan terus ingat 3M: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.